Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mana semangatmu? Ini satu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak ya. Pada pagi ini Pak Guru akan mengajar bidang studi IPA ya anak-anak ya. Tentang benda-benda di sekitar kita. Manfaat benda-benda di sekitar kita. Ini Pak Guru membawa dua macam benda ini ya. Ini apa kira-kira ini? Garam. Ini adalah garam, pinter. Yang satu adalah lilin, ya. Ini garam tidak asing bagi anak-anak. Mungkin banyak didapati di dapur, ya. Siapa yang tahu bagaimana rasanya garam ini? Asin Pak rasanya. Asin. Apa manfaatnya garam ini? Manfaatnya garam untuk menyedapkan makanan. Pak, manfaatnya garam itu untuk mengawetkan juga. Mengawetkan juga. Kemudian ini apa ini? Lilin. Lilin untuk apa? Manfaat lilin untuk alat penerang, Pak. Untuk menerangi tempat yang gelap atau sebenarnya alat penerang. Pada waktu listrik padam tentu dibutuhkan lilin ini, ya, supaya ruangan yang gelap, rumah kita yang gelap jadi terang kembali. Pada hari ini Pak Guru akan membaca firman Tuhan yang berhubungan dengan pelajaran IPA, yaitu tentang menjadi garam dan terang dunia, yaitu yang saya ambil dalam kitab Matius, Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya. Ini salah satu khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang bunyinya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pada pagi ini firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa kita ini hendaknya menjadi garam dunia. Menjadi garam dunia berarti kita harus berdampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Berdampak positif itu apa? Yaitu berpengaruh hal-hal yang positif, yang baik di sekitar kita. Baik secara perkataan kita, perbuatan kita harus mengibatkan pengaruh positif di sekitar kita. Siapa di sekitar kita? Ya, bisa teman kita, bisa keluarga kita, bisa sahabat kita, bisa tetangga kita, atau dimanapun kita berada, kita menjadi berpengaruh positif. Seperti misalnya dalam perkataan kita, ya, kita berkata jujur, tidak suka berbohong, sopan, kata-kata kita itu menyenangkan orang lain dan menghibur orang lain. Kalau perbuatan kita, misalnya kita rajin, ya, kita patuh, kita suka menolong orang lain, kita suka memberi orang lain, kita tidak egois. Ini adalah kita sebagai garam dunia, bisa berpengaruh mengaruhi orang lain. Memang garam ini sangat berpengaruh kalau di dalam bumbu masakan, ya. Masakan apa saja kalau tidak ada garam jadi hambar, tawar. Bisa tidak enak kalau kurang garam. Tetapi kalau masakan itu ada garamnya, masakan itu jadi enak, jadi sedap.
Ya. Bahkan ada garam ini juga bermanfaat mengawetkan makanan, misalnya saja ikan, ya, ikan yang tidak sempat mungkin dimasak, ya, bisa diawetkan, diasinkan jadi ikan asin, bisa awet, bisa berbulan-bulan, ya, tidak busuk, ya, dan ikan itu bisa dipakai lagi. Ini menggambarkan kita sebagai anak Tuhan. Kita juga berpengaruh, kita bisa membudayakan hidup kita, yaitu sebagai anak Tuhan yang membudayakan hidup yang rohani yang baik, ya. Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal sekitar kita, hal yang buruk, ya. Kita sebagai anak Tuhan, anak-anakku, ya, jadi kita harus berdampak positif di sekitar kita, ya. Jangan kita ini tidak ada bedanya dengan orang dunia, ya. Ada yang meningkat katanya beda-beda tipis. Bahkan kita ada anak Tuhan juga yang justru terpengaruh dalam dunia luar. Kita mestinya mempengaruhi mereka. Kita berdampak positif pada mereka. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang dunia, atau kita tidak ada bedanya dengan dunia, ya. Tapi hendaklah dalam kehidupan kita adalah menjadi garam dunia. Memang firman Tuhan ini sangat keras, ya. Dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit menunjuk kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia, ya. Jika garam itu tidak asin, ya, itu akan dibuang dan diinjak orang, ya. Nah, itu merupakan kata-kata yang sangat keras. Jadi seperti kita anak Tuhan tidak bisa berdampak positif, ya, tidak ada gunanya, kata firman Tuhan, ya, tidak ada gunanya, ya, dibuang bahkan diinjak. Nah, ya. Kita tidak akan seperti itu, anak-anak, ya. Tadi ini firman Tuhan mengingatkan pada kita semua supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita berdampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Yang kedua, ya, maaf saya buka kacamata aja, anak-anak, ya, penjelasannya agak gelap. Yang kedua, selain menjadi garam dunia, kita menjadi terang bagi dunia. Yaitu dalam kitab Injil Matius 5 ayat 14 sampai 15, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di antara gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Tadi Pak Guru tunjukkan ini lilin, ya. Lilin ini pada saat terang mungkin kurang diperhatikan, tapi ketika listrik padam atau ketika listrik padam dan hujan, biasanya gelap, ya, pas hujan deras listrik padam, ya, sangat gelap sekali, di luar itu gelap, apalagi dalam rumah itu gelap. Tentu kita akan mencari lilin ini sebagai penerang di dalam rumah itu, ya, supaya rumah itu tidak kegelapan. Kalau kegelapan rumah itu, kita kalau jalan bisa tersandung, ya, kaki kita bisa terserandung. Maka diperlukan lilin sebagai penerang supaya kaki kita tidak terserandung. Tentu kalau kita masang lilin, ini tidak mungkin kita mesti ditaruh di tempat yang tinggi, ya, di tempat yang tinggi supaya bisa menerangi sekitarnya di dalam rumah itu, sehingga rumah itu menjadi terang. Tidak mungkin setelah kita menyalakan lilin kita masukkan ke dalam gantang atau dimasukkan di bawahnya tempat tidur, ya, tidak mungkin, ya, aneh kalau tidur. Mesti ditaruh di atas kaki dian, terang sehingga menerangi sekitarnya. Ya. Dalam ayat 15 dikatakan lagi pula, kita tidak menyalakan
pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita sadari dan kita tidak sadari, kita ini termasuk digambarkan sebagai lilin, kata firman Tuhan, ya, seperti pelita yang tidak akan tersembunyi. Dalam ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ya, kalau kita misalnya tinggal di kampung, ya, yang mungkin di sini mayoritas beragama lain, mereka tahu ini loh orang Kristen, ya, itu loh orang Kristen, ya, itulah anak Tuhan, ya. Mereka mengharapkan sesuatu yang baik yang dapat kita lakukan, ya. Tidak kita kayaknya terus dilihat oleh orang, ya. Jadi seperti lilin itu, ya. Semua orang melihat perbuatan kita. Ya, oleh karena itu, karena kita sebagai penerang, jadilah penerang yang baik, bisa menerangi oleh orang lain, ya, dalam perbuatan kita. Kalau kita sebagai anak sekolah, ya, mungkin anak-anak di lingkungan kita, ya, banyak teman-teman yang beragama lain, ya, kita jadi contoh yang baik. Misalnya kalau datang ke sekolah tidak terlambat, melaksanakan tugas mesti mengerjakan, ya, dalam ulangan tidak mencontek, ya, dengan peraturan sekolah tidak pernah melanggar, kemudian dengan guru taat patuh, ya, dengan orang tua nurut, ya. Itulah yang namanya menjadi penerang, ya, jadi contoh yang baik. Diharapkan kalau kita punya teman dekat, ya, mencontoh kita, ya, kita menjadi penerang yang baik, ya, bisa menerangi sekitar kita. Ya. Tentu tidak mudah, ya, tapi firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan pada kita semua, jadilah kita terang dunia, ya. Jadilah kita terang dunia. Supaya kita menjadi terang dunia, kita perlu firman Tuhan, ya. Supaya firman Tuhan akan beri kekuatan pada kita, sehingga seperti firman Tuhan kita baca, ya, dalam ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, puji Tuhan. Ya, apabila perbuatan kita sudah baik, tentu memuliakan Tuhan di surga. Dan banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan dimenangkan. Yang menjadi PR kita, ya, perlu kita menjadi renungkan, sudahkah kita menjadi garam dunia? Sudahkah kita menjadi terang dunia? Saya kira sekian, ya, materi pelajaran dari Pak Guru tentang garam dan terang dunia. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.